Halo, perkenalkan nama saya Niketut Daraswari, JGP Angkatan 10 dari SMAN 1 Payangan. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi modul 2.3 aksi nyata kucing untuk supervisi akademik. Nah, di sini saya bersama rekan sejelas saya, Bu Wanda, yang akan saya observasi di dalam pembelajarannya di kelas. Gimana kabarnya, Bu Wanda? Baik sekali Bu Ida, sangat luar biasa sekali bisa menemani Ibu untuk melakukan kegiatan pra-observasi hari ini. Baiklah Bu Wanda, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi di mana nantinya tujuannya adalah bagaimana Ibu nanti pada saat pelaksanaan observasi Ibu sudah siap, Ibu sudah percaya diri dengan berbagai hal yang kita bahas setelah ini. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Wanda. Di sini ada pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran nanti. Dalam tujuan pembelajaran, Bu Wanda, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Bu Wanda capai di kelas? Baiklah Ibu Ida, untuk program pembelajarannya ada 3 Ibu. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami validitas sumber data. Yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi sumber data. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat rangkuman analisis dan evaluasi validitas sumber data. Jadi materinya validitas data. Ya, benar sekali. Nah, untuk pertanyaan kedua Bu Wanda, untuk area pengembangannya yang ingin Ibu kembangkan pada siswa seperti apa? Baik, untuk area pengembangannya yang pertama adalah melakukan komunikasi yang positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Dan yang kedua, melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang ketiga adalah membuat dan mengingatkan kesepakatan kelas. Baik Wanda, kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, model pembelajaran apa yang Ibu Wanda gunakan? Untuk pelaksanaan pembelajaran, saya akan menggunakan model problem based learning. Berarti dalam PPL itu Ibu akan menerapkan sintak dalam PPL-nya? Ya, betul sekali, ada 5 sintak di sana. Ya, kemudian strateginya, Ibu menggunakan strategi seperti apa di kelasnya? Baik, untuk strateginya saya akan menggunakan strategi diskusi kelompok, kemudian nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Terus untuk penilaiannya Bu Wanda, penilaiannya nanti di dalam kelas seperti apa? Untuk penilaiannya ada 2, yang pertama ada pretest dan yang kedua adalah test-testnya. Saya akan menggunakan aplikasi online Quizzes untuk melakukan asesmen. Berarti pretest dan post-testnya semuanya online? Iya, betul sekali. Untuk sasaran kelasnya, kelas berapa nanti Bu Wanda mau gunakan? Untuk sasaran kelasnya nanti akan digunakan adalah kelas 10.3. Kelas 10.3. Jam keberapa dan pelaksanaan di hari apa Bu Wanda? Untuk pelaksanaannya nanti di hari Selasa tanggal 3 September 2024 di jam pertama dan jam kedua. Baiklah Bu Wanda, mungkin pertanyaan dari saya cukup dan semoga nanti dalam kegiatan observasi nanti semua bisa teramati dan tercatat ada. Mudah-mudahan nanti pembelajaran pada saat observasi berjalan dengan maksimal dan siswa pun bisa optimal dalam pembelajarannya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya. Oke, siapa yang akan membagikan ceritanya? Ya, Desa, bisa? Ya. Baik, sebelumnya
Jadi di sini saya akan menceritakan hal-hal yang terlintas dalam diri saya. Terus kan anggurnya ada salah tuh. Terus kan saya keluar dari ruang guru. Adalah kakak kelasnya di sana. Terus ada salah satu orangnya, tapi nggak bisa sebut namanya. Saya ditanya, kok nggak dibalas DM saya di IG? Kerasnya. Terus saya diajak kenalan, kan tanya, kak, Adi semua saya sih balas DM di IG kan gitu bu. Kok saya kok gitu misalkan. Oh yuk, silakan kalian duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Berikan waktunya 20 menit, kemudian dipresentasikan ya. Oke, silakan kalian cari berbagai macam sumber informasi ya, sesuai dengan topik kalian, boleh dari bahan bacaan, video, apapun itu. Silakan cari sumber informasi dari berbagai macam sumber, ya. Oke, sudah selesai? Ya, waktunya sudah 20 menit berlalu. Sekarang kita akan presentasi. Nomor undinya sudah tadi ya. Siapa yang pertama tadi dapat nomor undi pertama presentasi? Oke, Desa. Ya, kita akan mempersilakan Desa untuk presentasi. Waktunya tolong diperhatikan ya. Ya. Panganjali. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Putra Maharani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Putra Mesa dan teman saya. Perkenalkan, saya Putu Dinda Wardani. Perkenalkan, nama saya Nilu Delistini. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem pemerintahan pada masa perundagian. Yaitu, kami akan membahas beberapa mengenai sistem pemerintahan pada masa perundagian. Yaitu yang pertama, pengertian sistem pemerintahan di masa perundagian. Yang kedua, ciri-ciri sistem pemerintahan masa perundagian. Yang ketiga, kehidupan sistem pemerintahan masa perundagian. Yang keempat, peninggalan sistem pemerintahan masa perundagian. Yang terakhir ada struktur pemerintahan di masa perundagian. Baik, ada juga peninggalan masa perundagian. Itu yang pertama, arte logam, itu seperti senjata dan alat-alat pertanian. Yang kedua, bangunan megalitik seperti menhir atau batu berdiri, dolmen atau meja batu dan sarkofagus. Yang terakhir ada kerajinan dan perdagangan atau artefak seperti barang-barang kerajinan dan barang-barang dagangan. Dan yang terakhir, ketujuh, rakyat biasa. Mereka tunduk pada kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, setelah itu kalian akan masuk ke materi inti. Kita akan mempelajari nanti peradaban dunia, ya. Nah, nanti silakan kalian cari tahu sedikit informasinya kalau sambil santai di rumah. Peradaban dunia itu apa saja sih? Yang peradaban besar, misalnya kayak peradaban Mesopotamia. Apa itu peradaban Mesopotamia? Silakan kalian cari tahu sendiri, ya. Cari di Google boleh, ya.
hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ya di kelas 10 ya Bu Ana ya. Ya, betul sekali di setelah 10.3. Kelas 10 Nah di sini tujuannya kita melakukan pasca observasi. Saya ingin merefleksikan nih sedikit tentang kegiatan pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya. Nah selain refleksi, itu kira-kira ada nggak Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran saat kita ngobrol hari ini di pasca observasi? Mungkin selain melakukan refleksi bersama, saya ingin juga mendiskusikan dengan Ibu terkait dengan hambatan-hambatan yang telah saya peroleh selama kegiatan pembelajaran kemarin. Ya sebelum kita lanjut ya, gimana perasaan Ibu hari ini? Saya hari ini sangat senang sekali Ibu bisa hadir di sini bersama dengan Ibu untuk mendiskusikan bersama terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Saya pengen tahu gimana sih perasaan Ibu kemarin waktu didampingi dalam supervisor pelaksanaan observasi kemarin. Tentunya awalnya saya sangat gugup sekali karena ada supervisor di kelas bersama saya mengikuti kegiatan pembelajaran. Namun dengan melihat kesiapan belajar dari peserta didik dan dukungan dari supervisor, saya menjadi lebih percaya diri lagi dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman belajar baru dengan peserta didik. Nah di sini saya pengen tahu, bisa nggak Ibu ceritakan kembali proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat observasi kemarin? Baik, untuk proses pembelajaran kemarin, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL dengan pendekatan strategi pendekatan berdiferensiasi. Ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Dengan strategi pembelajarannya adalah diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan penugasan. Ya kemarin pada saat kita melakukan pra-observasi juga sudah saya lihat catatannya ya sudah amati. Jadi Ibu itu sudah melakukan metode-metode yang bervariasi, terus menggunakan PBL ya. Berarti ya sudah lihat sintaknya kemarin pada saat pembelajaran di kelas. Kemudian Ibu dalam kelas itu juga membuat kelompok ya kemarin. Iya, betul sekali, membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Secara heterogen Ya, Mas, secara heterogen sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing setiap peserta. Baik. Nah di sini juga saya ingin tanya nih Bu ya, terkait hambatan nih, kan kemarin dari proses pembelajaran itu kira-kira nih hambatan apa aja yang Ibu dapatkan kemarin dari proses pembelajaran? Untuk hambatannya, ada siswa yang terlambat hadir di kelas pada saat jam pelajaran pertama. Kemudian juga ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, dalam diskusi kelompok juga ada beberapa siswa yang kurang aktif